Rasanya apa? Rasanya dia mengenal. Ini minggu depan nih Pak. Shalom. Manado, Shalom Oma. Shalom Kakak. Kita lagi ada di rumah Opa Hengki. Kita mau ibadah malam hiburan teman-teman. parah. Kenapa parah? Ini kalau Opa Hengkinya nih. ya nggak ingat ya. Menghilangkan Ya. tidak asing. Ini Ini kalau tidak salah yang ketiga ya Pak, puji Tuhan karena saya ada kuasa Roh Kudus yang merawat saya Opa. Amin. Mari kita mau nyanyikan pujian. Opa kan bilang kalau dia sedih nggak ada Oma merasa sendiri. Oma mungkin dalam waktu dia lemah, dia lupa bahwa ada sobat yang setia yang selalu menemani Opa, yaitu Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini biar Opa ingat terus bahwa dia tidak sendiri. Ada sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian, ada satu sobatku yang setia. Kalau ada nanti yang hafal gini buatan, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita naikkan, kita katakan ada satu sobatku yang selalu menghibur hati kita. Yang punya segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ayo tiap semangat kita nyanyikan pujian segala puji syukur hanya bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pemain ini berdua mungkin orang gereja, tapi saya memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita semua percaya, kita semua mengalami Yesus yang memberikan sukacita buat kita semua. Amin. Amin. Ada sukacita Opa? Amin. Opa ada sukacita. Tadi soalnya Opa bilang masih di sini rame-rame, tinggal berapa hari lagi nanti ini udah sendiri lagi sendiri. Yang hadir Bang Gembalaku, Dirkes, anggota-anggota yang hadir di malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dari acara 3 hari, di acara penghiburan 3 hari, 7 hari sampai 40 hari yang telah membantu acara ibadah ini. Di tengah-tengah ini saya mengucapkan terima kasih semuanya. Ya, saya minta bantu doa aja buat mama saya, biar dia lebih mengasihi, tetap dia mengandalkan Tuhan. Amin. Yang udah ditinggalkan mama saya, tetap dia mau ibadah. Saya minta dukungan dalam doa biar papa saya diberikan kekuatan, kesehatan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia selalu cerita mengikut mama apa, tapi kan masih ada tanggungan. Ini adik satu. Minggu depan juga saya udah mau pulang. Saya juga minta doakan ya. Saya percaya cuaca juga baik di pesawat. Tuhan menimbakan saya tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Di sana juga saya tetap masih tidak menjauh dari Tuhan. Anak-anak saya apa diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya. Itu kesaksian dari saya. Selamat malam.
Kemarin ada semenjak Oma meninggal sering ke rumah. Jadi kemarin saya agak sedikit ya cuma karena kita dalam Tuhan, apalagi kalau namanya pelayan Tuhan, nggak lebay menanggapin, tapi sebenarnya di hati ada lebay juga. Karena iya apa? Iya kata-kata itu mungkin bukannya kata-kata sama hamba Tuhan, kita tetap menguatkan orang yang lain. Biarlah malam hari ini Opa mendapat penghiburan yang baru daripada Tuhan, kekuatan yang baru bukan hanya malam hari ini, untuk jalani besok sampai selamanya. Amin ya Pak ya. Itu saja sih yang dari saya, supaya yang saya ini. Nah, di situ sebenarnya sudah mau waktunya, udah nggak lama udah mau bubar. Yang saya balik lagi ke rumah, mereka berdua masih di rumah. Saya bilang, oh vaksin aja, saya bilang gitu kan. Kenapa emang saya benar pulang? Gimana Pak? Langsung udah jadi Bu divaksin, puji Tuhan tadi darahnya bisa katanya. Enggak disaksikan apa, tapi saya saksikan ya, puji Tuhan ya. Emang dia juga rindu katanya, cuma nggak pernah bisa atau ke vaksin tinggi melulu ya. Puji Tuhan ya. Pas kemarin dibilang 12. Nah, saksi Pak. Ya udah ada. 13. Berita apa? Biasanya kapan boy? 18. Pokoknya 12 ini. Jadi dokternya nggak berani dokter. Baru pas 12 ya udah. Kayak berani. Yang sudah berkata katakan amin. Amin. Nanti saudara kita doakan Opa semoga Allah kuat. Kita doakan anak-anaknya juga, yang pertama yang berangkat di Manado ya. Iya nanti kita doakan. Karena firman berkata, Yesus orang Nazaret itu tuh berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Dengan kuat kuasa Roh Kudus. Itu gereja itu sebabnya gereja kita mengatakan hadirat Tuhan, bahasa pengurapan 1, 2, 3. Itu berkata pengurapan kuat kuasa Roh Kudus menyertai semakin diputuskan keliling desa keliling. Amin. Jadi nanti berapa kita doakan dan saudara harus jaga pengurapan itu. Lagi Daud berkata, kenyangkanlah kami pada pagi hari supaya kami kuat yang sampai sore hari melakukan segala sesuatu, terutama melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Kita belajar dulu. Kita baca dulu ayat firman Tuhan. Wahyu 7 ayat 16 dan ayat 17. Saya baca 16, saudara 17. Demikian firman Tuhan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat 11, 2, 3. Sebab orang yang diselamatkan itu akan membela mereka dan akan memberi mereka air kehidupan, dan Allah akan menghapuskan air mata dari mata mereka. Iya. Itu yang sering kalau saya di kuburan sering nyanyi kan, seberang sana air mata hilang, di seberang sana damainya tiada susah, di seberang sana sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Jadi orang itu benar sebetulnya. Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, apalagi kondisi seperti ini gempa, wow, langsung bersenang-senang sama di sana, langsung ketemu doa. Amin. Tapi sayangnya kemungkinan besar kita yang hari ini rumahnya sana belum selesai. Itu masalahnya sih. Salah satunya. Masalah yang lain, nggak boleh bertanggung jawab gitu. Haleluya. Jadi rumah itu sudah senang di sana. Itu makanya sering saya katakan, waktu Yesus ditangisi oleh putri-putri Yerusalem, Yesus berkata, tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu. Jadi hari-hari ini yang terpenting kita
laksanakan adalah menangisi diri sendiri dan menangisi anak-anak kita. Apakah betul waktu di tempat tidur, waktu di perjalanan, waktu di meja makan, waktu dimanapun kita berada, apakah betul-betul kita ajar anak kita dengan firman Tuhan? Kalau itu Anda melakukannya, puji Tuhan, Anda benar-benar di relnya Tuhan. Tapi kalau pagi-pagi ngomel, siang-siang ngomel, sore bersungut-sungut, malam marah-marah, saudara persis seperti bangsa Israel yang di padang gurun 40 tahun diputar-putar oleh Tuhan. Namanya padang gurun. Haleluya. Jadi di sini dikatakan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mereka sebenarnya sudah menikmati surga itu walaupun masih sedikit. Dan kita menikmati total ketika di Yerusalem baru dan 1000 tahun damai dan seterusnya. Tapi sekarang sudah mulai menikmati. Berbeda dengan kita, coba lihat. Berbeda dengan kita sekarang. Itu bukan berarti alasan kita tidak bisa mengiring Yesus dengan luar biasa. Berbeda dengan, coba kita baca Kejadian 3:19. Kita belajar agak cepat sedikit. Dan memang ini akhir zaman, kita harus melakukan percepatan. Ini musim menuai, tahun paradigma yang baru. Harus kita sekaligus kuliner harus mengenal pemerintahan. Itu kalau kita belajar, latih dirimu dengan latih rohani. Itu hidup kekal. Kejadian 3 ayat 19. Semua sudah ketemu? Amin. Mari kita baca 1-2 ya. Dengan berpeluang akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi, karena dari itulah kalian, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi istri. Kita masih mengeluh, kan? Kita masih mengeluh, masih bergumul, bahkan kemungkinan ada yang bersembunyi. Tapi saya percaya kita cepat-cepat berdoa. Tapi puji Tuhan, di Yohanes 10:10 katakan Yesus datang dan membawa hidup. Coba kita lihat Yohanes, puji Tuhan. Nah ini perlu kita tahu. Ya, kan? Oma dipanggil Tuhan, tapi ini Yesus datang. Coba kita lihat Yohanes 10:10. Pencuri datang. 1-2 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam agama. Respon firman Tuhan. Perkatakan pagi-pagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Yang berganti malam, aku diberkati. Jangan bilang pagi-pagi, aduh, sakit banget kakiku, macam negatif. Jadi pagi-pagi itu katakan, saya kalau sakit itu saya nggak bilang sakit, Mam, ambil balsam. Saya percaya apapun itu sembuh, karena perkataan kita dan tindakan iman kita menunjukkan kita. Tapi kalau udah kita bilang, aduh, saya nggak bisa makan ini nih, saya gulanya tinggi. Makan saja, tapi jangan banyak penguasaan diri, minum air putih. Karena Yesus. Ya kan? Kalau sudah ketahuan gulanya menurut dokter tinggi, jangan makan 5 yang manis. Makan 1 atau makan 2, tapi harus 5. Tapi perkataan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakanlah firman Tuhan siang dan malam, dan renungkanlah itu. Ya. Yang kau berhasil dah. Iya. Jadi posisinya Oma itu dan posisi sekarang kita waktu di taman itu berbeda. Tapi puji Tuhan Yesus datang, dia membawa perubahan kepada kita. Tapi maukah kita mengikuti firman-Nya terus dan seterusnya dan seterusnya. Nah di sini dikatakan tadi bahwa Yesus datang supaya kita hidup dalam firman. Jadi sekali lagi kita mau dituntut Tuhan. Di tahun ini tahun paradigma yang baru, tahun ini juga tahun musim mulia. Katakan musim menuai. Saya masih ingat isi Oma. Saya masih tulis di sini isi Oma Yodahlia.
Jadi waktu Oma ini bilang sama saya dulu, saya sudah pernah mati suri dan seterusnya. Saya bilang, langsung kita ingat waktu kejadian di Kalimantan. Orang Chinese juga, Oma sama, belum percaya Yesus, meninggal dia. Begitu dia meninggal, di atasnya dia didengar suara lagu Kristen yang pernah di bumi. Lalu dia pengen ke sana. Kalimantan itu mau naik ke atas, malaikat mengatakan kamu tidak bisa ke sini karena kamu belum percaya, disuruh pulang dia. Singkat cerita hidup kembali, dia cerita kepada seluruh keluarganya, dia memenangkan dua di waktu itu 70 juta di Kalimantan. Semua keluarga di dalam tempo kalau nggak salah 21 hari. Setelah itu dia meninggal, tapi semua keluarganya sudah menangkan. Nah itulah yang lebih penting kita pikirkan ke depan. Saya selalu pikirkan itu. Saya waktu itu, saya berharap 75 ini digenapi waktu masih hidupnya Oma. Tapi walaupun Oma sudah meninggal, tetap saya pegang visi ini. Karena bagi saya Oma ini adalah salah satu pahlawan iman di daerah. Apa yang pernah ditabur dalam roh itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan akan berikan kepada kita generasi berikutnya. Makanya kalau kita ngerti visi itu, sama dengan gembala kita Pak Ibuno. Visinya di 10 desa ini harus ada 10 desa ada gereja. Bahkan dia meninggalkan lagu warisan. Jika ku hidup, supaya omanya Bapak Opa agak terhidup. Ku hidup untuk Tuhan, dan jika aku mati bagi Tuhan, hidup dan mati Hanyalah untuk Tuhan, karena kita ini milik Tuhan. Saya senang sejarah, saya senang warisan. Walaupun warisan dari orang tua saya tidak dibantu, saya senang warisan. Apalagi hari kami sejak warisan Tuhan. Sekian 10 gereja di kecamatan. Saya itu berdoa sama Tuhan, tak minta satu. Amin. Tak minta satu. Cukup. Kalau Tuhan kasih 10 enggak apa-apa. Haleluya. Di hati kita tetap. Jadi pikiran visinya Oma 70 kilo. Yo Pak ya. Supaya nanti rumahnya di sana benar-benar ketemu dengan Oma. Katakan amin. Amin. Berkati. Jadi kita lanjutkan. Oma sudah selesai. Kita di Taman Eden sudah selesai. Yesus datang untuk hidup dan kelimpahan. Nah sekarang kita lihat di Tuhan sama kita, apa yang kita harus kerjakan ke depan. Saya mau katakan kepada saudara, persiapan kita ke depan ini, di depan sana itu, Yesus mau datang. Di depan sana ini, pemain terbesar dan yang terakhir. Itu harus sinkron. Kita tidak boleh menunggu Yesus di gua. Kita tidak boleh menunggu Yesus di gunung. Kita tidak boleh menunggu Yesus di lift. Tapi kita menunggu Yesus di pelayanan. Katakan amin. Amin. Kita menunggu Yesus di ladang Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita menunggu Yesus itu di menyelesaikan anak tadi. Nggak bisa. Saya nggak tahu apakah nanti di suku Manda saya dijemput. Saya nggak tahu. Tapi orang-orang yang dijemput itu adalah orang yang kerja. Itu sebabnya ini musim menuai telah tiba. Katakan amin. Amin. Saya selalu fokus ke situ. Ketika kita menuai Oma, mungkin saudara, Oma melihat kita, saya pernah dengar itu ya. Jadi bagi mereka itu tidak ada yang tersembunyi. Makanya mereka masuk kategori saksi yang banyak itu, saksi di alam. Karena mereka sudah di alam roh itu tidak bisa dibatas dengan apa yang kita hidup sekarang. Alam roh itu tidak terbatas. Kita yang terbatas. Jadi mari kita belajar Tuhan, bersama-sama kita menuai, bersama-sama kita melakukan visi yang diwariskan Oma dan diwariskan gereja kita, dan mempersiapkan diri menjadi mempelai. Katakan amin. Amin. Jadi saya mau
mau semangat saudara, yang membuat saya semangat itu apa aja sih? Kadang kita membuat semangat itu ketika Tuhan kasih langsung rumah, dan masalah. Tuhan kasih mobil, tidak masalah. Tuhan kasih segala sesuatu yang kita inginkan, tidak masalah. Tapi itu tidak cukup, katakan tidak cukup. Jadi yang kelihatan yang Tuhan berikan, kelimpahan yang kelihatan itu tidak cukup menghadapi tantangan ke depan. Yang kuat adalah pengharapan kita ketika kita mengerti firman Tuhan, janji firman Tuhan kita pegang, itulah yang membuat kita melakukan kehendak Allah pada zaman itu. Karena itu, saya pernah dengar, nanti rekening saudara yang dibuang itu terlagi akan nol kok, blank, tidak mau tangsel. Di sini saudara. Ketika kita mengikuti Tuhan karena berkat yang kelihatan itu, cepat dalam saudara akan keluar. Tapi kita mengiring Tuhan karena mahkota, ada 5 mahkota, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan bagi gembala, mahkota sukacita, mahkota abadi. Paling tidak ada 5 dulu yang sebelah jadi mahkota. Ketika kita fokus kepada mahkota ini, kita akan bergairah bersama dengan katakan amin. Saya mau katakan kepada saudara, di depan kita itu adalah penuaian terbesar dan yang terakhir. Di depan kita itu ada gempa, di depan kita itu ada sampar, di depan kita itu ada peperangan, di depan kita itu ada kelaparan, di depan kita itu ada gempa yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, kasih kebanyakan orang nanti akan semakin dingin karena begitu banyak tantangan. Sudah mulai minyak goreng aja, bensin aja. Tapi ketika kita tahu janji Bapak, BBM mau naik seperti apapun, para gembala pembina kita tuh bilang begini, berapa bikin gedung yang tempat dua itu untuk transformasi Pentakosta? Double karena peperangan Ukraina dan Rusia ini, double biayanya. Tidak masalah, yang penting ada uangnya. Katakan amin. Jadi sebetulnya bensin itu sudah harus 30.000, tidak masalah. Yang penting saya punya 50.000. Saya beli bensin sekalipun 30.000. Tapi sekalipun 5.000, karena ada orang sama saya, Pak, bagi Pak, mau beli bensin. Saya nggak punya duit beli. Padahal pada waktu itu bensin kalau nggak sama 5.000 1 liter. Tapi tidak punya duit. BBM itu kan berkat Bapak melimpah. Dulu kita masih ingat waktu Krismoni itu, tiba-tiba kita di gereja dikasih kartu-kartu bersimbah. Jadi masalahnya bukan di situ. Yang penting kita tahu apa yang kita harus lakukan mengenai Yesus. Katakan, nah kita coba lihat, kita baik. Ini pengharapan yang luar biasa bagi kita mengiring Yesus. Sekali lagi tadi saya katakan kepada saudara, Rasul Paulus berkata W12. Rasul Paulus itu berkata, dan kalau dalam kehidupan ini aja kita mengharapkan, kehidupan ini berkat yang kelihatan ya, seperti kata-kata, kitalah manusia yang paling malas. Kalau cepat dalam pasti kita tua, karena pasti nanti apalagi zaman persiapan dia semua gedung-gedung itu, dia semua. Makanya kan sudah mulai kerjakan ini. Mungkin berbicara kepada gerejanya, sudahlah gedung-gedung yang besar itu bikinlah gereja-gereja kecil tapi memang di seluruh pelosok di Indonesia ada seperti ini, ada semua, ada gitu, ada. Nah di depan kita itu janji Tuhan yang paling spektakuler itu adalah rapture, katakan rapture. Tapi rapture ini, pengangkatan ini harus selaras dengan gerakan penuaian, pemuritan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di Wahyu 12 itu kita baca ayat 1, 2 ya. Semua itu sudah ketemu. Wahyu 12 ayat 1, 2 ya. Maka tampaklah suatu tanda berhalangan, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan semua mahkota dari 12 bintang di atas kepala. 2. Ia sedang mengandung dan berkeluhan dan penderitanya sedang melahirkan. Dia berteriak kesakitan. 3. Maka tampaklah suatu tanda yang mengenai langit, dan lihatlah seekor merah pada besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mata. 4.
dan ekornya sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Tuh, tadi saya sudah berpada tantangan yang luar biasa di depan. Kita tidak mengerti ayat ini ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini pertama dulu malaikat yang memberontak itu, menyeret malaikat sepertiga dari sana menjadi iblis semua. Tapi ini juga berbicara tentang kepada anak-anak Tuhan. Dan saya sudah lihat dengan kepala mata saya sendiri. Saya dengar kabar di kampung kita itu di WhatsApp, yang tahan dengan tantangan di sana itu hanya anak-anak Pentakosta, anak karismatik. Yang hilang itu gereja di luar karismatik. Tapi di dia saya sudah lihat, di dia saya sudah lihat. Bahasa rohnya kencang. Penglihatan nubuatnya ada. Kalau memuji Tuhan, loncatnya tinggi. Tiba-tiba tinggalkan Yesus. Oh, itu tadi doa saya, kenapa Yesus berkata nanti waktu aku datang, apakah Tuhan Yesus masih mendapati orang beriman di bawah? Tantangan ke depan tidak main-main. Kalau kita tidak mengerti jadi Tuhan, makanya saya sering bilang di kuliah itu, seharusnya kita mengikuti teladannya Esra. Dia ahli dan mahir. Apakah semua setiap hari kita baca firman Tuhan? Amin. Baca Alkitab setiap hari. Yesus mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Hari ini saya berikan kepada saudara pengharapan supaya apapun tantangan ke depan kita buat dalam Tuhan. Karena firman Tuhan sudah bikin kok. Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan kita tidak akan melihat kekuatan kita. Asalkan kita libat Roh Kudus, Roh Kudus tolong saya, Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Sapa malaikat di rumah, saya juga memang belajar. Selamat pagi malaikat. Berkemah di tempat Tuhan. Jadi nanti Yesus datang itu sebelum turun dia ke awan-awan. Ayat 5 coba kita baca. Dari Wahyu 1, 2 ya. Maka ia melahirkan seorang laki-laki lagi yang akan mengembalakan semua bangsa dengan air besi. Tiba-tiba anaknya itu dirawat dan dibawa lari kepada Allah dan ini berbicara Yesus dan gereja yang sempurna. Katakan amin. Ini berbicara Yesus, anak Allah yang sudah dibawa ke tatanya, dan berbicara gereja yang sempurna yang sudah seperti Yesus. Nanti kalau saudara lihat di 1 Yohanes 2:6, orang yang mengikuti serupa dengan Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Ketika kita berkarakter seperti Yesus, kita akan tantangan kok. Kita nggak bakalan balas dendam. Jangankan balas dendam, menyimpan kesalahan orang pun kita bersyukur. Firman Tuhan katakan, saya setiap pagi baca itu, Matius 6 ayat 9-13. Ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni kesalahan orang. Setiap pagi berdoa untuk itu. Dan saya tidak mau menyimpan kesalahan orang di hati saya. Saya hanya bilang orang ini belum sampai sini. Orang ini berkelas 6, belum kelas 7. Tapi kalau kita dendam, wah kemarin ini nggak datang ulang tahun saya, hari ini kemarin nggak datang. Berapa? Yesus. Kita tinggal balas. Dibawa ke tatanya, inilah gereja yang sempurna, langsung ke tata Allah. Jadi sebentar lagi Tuhan datang, gereja yang sempurna, mempelai Tuhan yang sempurna, yang dengar-dengaran akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Disuruh ke Papua, dia menginjil ke Papua. Disuruh ke Kalimantan, dia menginjil ke Kalimantan. Disuruh ke Aceh, suku Aceh pergi dia. Disuruh dari ke Sumatera, dia pergi. Dia nurut terus.
dipertajam telinganya setiap hari. Seringkali kita dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi yang Tuhan bilang A, kita lakukan B. Jadi kita Tuhan, kita suruh Tuhan ngikutin kita, bukan kita yang ikutin Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit tentang mendengarkan suara Tuhan, kita belajar. Jadi ini, kalau kau tidak suka firman Tuhan, itu dia kehendak Tuhan sendiri. Minggu yang lalu, itu Tangguri itu telepon saya, pas saya di rumah saya di Savana, lagi betulin kebocor gitu. Saya Pak, Bapak di mana? Di Savana. Loh, nggak ngajak-ngajak, tidak direncanakan. Saya iseng aja, Mah, kalau suka rumahnya. Ini bocor. Telepon. Itu Canggut tuh bilangin, saya tadi waktu bangun pagi, saya digerakkan ke rumah si A dan rumah si B, gitu ya. Apakah Pak Amrita bisa hari ini? Nah, dan rencana saya sore ini ada 2. Satu buka tambal, satu lagi acara keluarga. Dan ini sebenarnya sudah direncanakan. Ya, kalau saya nggak nambah juga kan, saya sengaja bikin tambal ini supaya saya menjadi hamba Tuhan yang mandiri. Katakan amin. Katakan mandiri. Jadi anak Tuhan yang mandiri. Jangan sampai nanti saudara jadwal saya jauh kasih PK-nya kecewa. Kita akan banyak keduanya ketika kita tidak mandiri dalam segala hal. Tapi ketika kita mandiri dan dewasa, kita akan kecewa. Ngapain kita kecewa? Iya boleh kok. Jadi pergi. Minggu depan ke sana ya. Iya. Semua jadwal saya. Kita belajar. Jadi gereja yang sempurna itu dengar. Jadi ayat 5 itu dapat sekali lagi, ini masa depan kita ke depan. 1, 2 ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa yang ada di sini. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan tanya. Jadi gereja yang sempurna langsung ke tanah. Dijemput. Dan saya sudah konfirmasi ayat dan beberapa hamba Tuhan itu. Saya kalau khotbahkan dapat ayat itu tidak mau sebelum bisa konfirmasi beberapa hamba Tuhan. Jadi gereja yang sempurna langsung katakan amin. Inilah yang depan pengharapan yang terbesar, mujizat yang terbesar itu kan kesembuhan. Mujizat yang terbesar itu kan rumah, apartemen, helikopter. Tidak, mujizat terbesar itu ini di depan kita. Ketika kita tahu ayat ini, kita tidak akan pelit. Ketika kita tahu ayat ini untuk misi dan lain sebagainya, jiwa-jiwa memenangkan jiwa ini. Rumah saya Pak, rumah saya Pak. Tidak akan bilang begini, rumahmu dipakai kuliah. Sorry Pak, saya arisan. Oh. Kalau masih begitu, ini namanya di Alkitab orang yang berdalih. Waktu raja itu mengadakan pesta, lalu semua undangan tiba hari hanya semua berdalih. Lalu Tuhan bilang, pergilah ke lorong-lorong. Orang timpang, orang miskin, orang gendang, masuk ke kerajaan Allah. Yang kedua pengharapan ke depan. Jadi saya sampaikan dulu supaya saudara yang tidak kelihatan, yang di kelihatan ini tidak perlu lagi jarang. Jadi nanti Ibu namanya? Ibu Heliana. Ibu Heliana airport nanti mengalami mujizat itu biasa. Ibu pakai menada toh, dikasih uang segep biasa. Saya waktu itu kembali kita mau keliling ya, sempat narik dulu. Masalah di mobil saya, sudah serahkan kepada teman saya. Habis 2 keliling, ada masukin ampul tebel, itu biasa. Tapi berkat yang menantang depan kita ini, gereja sempurna, langsung kita Allah. Nanti turun bersama-sama dengan Allah ke bumi memerintah 10 tahun. Katakan amin. Ini gereja yang sempurna. Gereja yang kedua, ayat 6. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 6. Wahyu 12 ayat 6. Ini gereja yang kedua. 1, 2 ya.
Orang-orang itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, 3,5 tahun. Ini gereja yang kedua. Kita yang diungsikan, katakan amin. Ketika kita tahu ini, mengiring Yesus tidak akan hilang. Itu Pak Ibu meninggal, saya itu pengerja dan jemaat itu beberapa orang dan itu dewasa. Bahkan ada saya dengar setelah Pak Ibu meninggal sudah macam-macam peraturan. Nah, bukan gereja di Perungkung yang bikin peraturan, yang bikin peraturan itu pemerintah. Salah lagi, belum dewasa. Gimana kita sempurna? Ini gereja yang kedua. Katakan amin. Saya mau menunjukkan kepada saudara gereja yang ketiga. Rupanya ada yang ketiga. Wahai 11, sudah baca. Saya akan akhiri di sini. Kita mulai ayat pertama. Wahai 11, ayat 1-1 ya. Kemudian diberikanlah kepada sebatang duri seperti tongkat tengah rupanya dengan kata-kata berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalam. Diukur. Saat ini kita sedang diukur Tuhan. Diukur dengan tongkatnya Tuhan, diukur dengan kernya Tuhan, diukur dengan malaikat. Memang secara kasat mata kita melihat, oh ini ibadah nggak full. Memang terlalu gini menghadirinya. Tapi kan itu fakta yang akan dilihat mata kita. Tadi firman Tuhan mengatakan itu diukur. Ayat kedua. Tetapi kecuali pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 hari lamanya, 42 bulan lamanya. Jadi yang diukur Tuhan nanti adalah orang gereja di ruang Maha Kudus dan di ruang kudus. Katakan amin. Kalau saudara lihat tabernakel Musa itu ada 3 peta. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, pelataran. Pelataran itu adalah Kristen anak-anak, Kristen yang gampang tersinggung, Kristen yang menggambar, Kristen yang suka main-main. Termasuk berbeli di situ. Ketika kita Kristen yang dewasa, kita tahu bisa memilih. Ini arisan, ini acara keluarga, ini rumah duka. Saya pilih rumah duka. Kenapa? Teman-teman katakan lebih baik ke rumah duka daripada rumah pesta. Tapi saudara, kami arisan Pak. Arisannya itu sebulan itu kalau orang baca itu bisa 6 kali. Padahal sebelum cuma 4 minggu, tapi arisannya bisa 6 kali. Itu yang saya bilang direvisi. Tapi kalau bagi-bagi ampau, itu harus kita diam. Kearifan lokal bagi ampau saya dipanggil kalau bagi ampau. Itu harus kita diam. Bagi-bagi ampau kan? Saya yang kuat menekan yang lain. Satu ayat 6, Wahyu 11. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendaki. Jadi ada nanti Kristen yang pertama itu yang sempurna langsung kita tahu. Kristen yang kedua, Pentakosta bilang ke padang gurun, diasingkan, romonan atau kepengsian yang jauh dari antikristus. Tapi ada gereja yang tertinggal. Jadi saya sedang mempersiapkan publikasi ini. Saya berharap kamu gereja yang sempurna, saya juga. Katakan amin. Tapi kalau kamu gereja yang kedua masuk ke pengungsian, dipelihara Tuhan di situ 3,5 tahun, tidak kena antikris, begitu. Katakan amin. Gimana dengan yang tinggal Pak tidak dewasa? Kita semua ini. Kita katakan ayo cepat. Manual harus cepat dimuridkan. Jadi sebetulnya tanggung jawab gimana itu nggak gampang. Gimana kita Pak Ibu bilang, kalau memang digapani jangan mengembalakan, nggak gampang. Karena mengembalakan itu harus dengan pengetahuan dan pengertian. Katakan aman. 1, 2, 3 pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan akan pengertian. Pengetahuan. Jadi nanti yang
anak-anak rohani kita itu yang tidak sungguh-sungguh dia akan tinggal. Masuk antikris, dianiaya 3,5 tahun, tapi ada dua hamba Tuhan di situ. Ada yang mengatakan Elia dan Musa, ada yang mengatakan Elia dan Henok, ada yang mengatakan perwakilan hamba dari Yahudi dan para dari bangsa-bangsa. Jadi ada versi. Itu yang mana yang penting mereka disertai yang tinggal itu. Tapi bukan berarti kita berleha-leha. Amin. Ini pemuridan. Saya percaya ketika kita tahu ini, oh mau senang-senang di sana, aku kejar. Ini mau seperti mana? Oh mau udah senang-senang di sana, visi aku kerjakan supaya aku nanti dipanggil Tuhan. Ketemu dengan Oma, rumah Oma di sini, rumahnya Pak Hengki di sini. Pernah tinggal dari Hamilton di Korea, nanti ini rumahnya Oma. Ini rumahnya Oma nggak bareng di sana nggak mengawinkan lagi, nggak bisa. Itu yang dikatakan di Yerusalem itu orang Parisian, orang Saduki, orang di Taurat itu nanya, Tuhan ini suaminya 7. Nanti kalau di surga yang mana suaminya di antara 7? Kamu sesat di sana tidak kawin mengawinkan, sana kita hidup seperti mereka. Jadi nanti waktu di sana itu tidak ada ini. Rumah saya gede, rumah kecil. Tetangga aku dia hebat, itu gede, mobil juga. Tentu benar. Sana nggak begitu. Nanti rumah Oma di sini dan pasti ada. Rumah di sini Oma bilang, Opa, mau pinjam enggak? Fasilitas saya yang di surga, ya pinjam dulu mau ke Medan. Nggak di sini, mobilnya dimasukin ke garasi. Susah pak masuknya, nggak bisa keluar. Kemudian itu nggak boleh pakai pelayan, besok pak. Nanti mobilnya kotor, di surga nanti beda. Ini rumah Oma, ini rumah Opa. Kenapa ya? Tiba-tiba Oma, Opa Hengki, muda-muda. Kita mau bilang bukan kali nanti di sana kan muda di sana nanti seperti 33 tahun semua muda semua di sana. Fasilitasi nanti boleh, apa aja nggak silakan. Kalau di sini kan enggak. Haleluya. Amin, Opa. Sekarang bekerja keras. Makanya kemarin saya jawab Pak, kalau kenapa sini perpanjang, kalau tanya kita pelayanan, ini sini baru perpanjang dua-duanya. Kalah saya aja sini dua udah mati. Tapi nggak apa-apa, karena ini mati. Ya kan, karena ada yang bawa, kenapa tidak? Sini diperpanjang, berarti kita masih melayani Tuhan. Dan Tuhan Tuhan. Jadi, sekarang cuma katakan bahwa paling tidak Kristen itu ada dua golongan. Gereja yang sempurna, gereja yang diungsikan, gereja yang tinggal. Harapan kita semua kita gereja yang rapture, katakan amin. Jadi berkat kita berdoa sama Allah. Coba di sini keluarga semua, terutama yang mau berangkat ke Udah selesai. Dari oh besar orang ambon juga tak juga semua orang. Kami tinggal di Lembah Caringki. Kita yang pernah tahu yang nyasar kita ngambil dulu itu kandang ayam. Iya. Ditahan baru ketemu. Ya, si Om ini yang dipegang berdua. Punya sama cowok kayaknya, cowok cewek. Sudah selesai, kita mau pulang teman-teman. Selesai ibadah di rumah Opa nih. Ini Opa Hengki, ini menantu Opa. Itu urusannya beri. Pemenalukan sama Opa. Teman juga boleh. Di dedek. Dan rumahnya si Lea. Dah Opa.
Karena tiari kemarin